Galak. Lagi di Utopia Discuss episode pertama nih, sesuai dengan tema yang diusung, yaitu mengenai menata peluang negara pasca COVID-19 dalam aspek ekonomi, kebijakan, dan geopolitik. Nah, ini tema udah diangkat nih. Ini kebetulan gue langsung mengajak 3 teman gue nih. Yang satu dari ilmu politik, ada Nadif, ada yang satu dari ilmu ekonomi, Karba, kebetulan di prodinya ekonomi Islam, dan Pak Ali dari HI. Nah, pertanyaan pertama tuh, yang pengen gue tanyain tuh, gimana rumpun ilmu masing-masing mengambil peran dalam menganalisa masa pandemi skala nasional nih. Nah, mungkin gue pengen nanya ke Nadif dulu nih, sebagai mahasiswa ilmu politik, mungkin dari segi kebijakan yang pengen dianalisa gimana? Mungkin silakan, waktu dan tempat ya. Aduh, gimana ya? Kalau menurut gue sih ya, ilmu politik kan kalau secara dasar itu kan tujuannya untuk mencapai kesejahteraan di masyarakat gitu kan. Mungkin kalau dari terkait masalah pandemi ini, dari kebijakan itu pemerintah bisa kayak ini sih, fokus terhadap mengatasi masalah pandemi ini kan, karena masalah ini kan juga merembet ke segala macam sektor kan, ekonomi segala macam gitu kan. Jadi di sini tuh dari kalau gue belajar di kebijakan ya, ada matkul kebijakan juga kan. Di sini pemerintah tuh harus benar-benar fokus menemukan jalan keluar itu sebenarnya vaksin gitu loh, tujuan akhirnya. Jadi untuk masalah yang lain-lain kayak perekonomian itu dikesampingkan gitu sih. Terus lagi ya, kalau misalnya dari ilmu politik tuh sebenarnya nggak banyak ini ya kalau terkait pandemi ini, karena itu berkaitan dengan ini ya, sains gitu ya. Jadi ya dia hanya bisa mengakomodir ilmuwan mau apa untuk mengatasi masalah pandemi. Nah, pemerintahan yang ininya mengaplikasikan gitu. Paling gitu sih. Oke, mantap. Nah, mungkin kalau dari Karbak sendiri nih, kalau dari rumpun ilmu ekonomi, kira-kira yang bisa dianalisis tuh dalam permasalahan itu apanya sih gitu? Coba gue akan menjelaskan timeline pertama ketika pandemi ini terjadi, yaitu adalah kepanikan global. Kepanikan di sini dimana diartikan kayak misalnya kita tahu bahwa saat COVID ini melanda, banyak orang-orang panik akhirnya belanja secara mendadak. Yaitu mengakibatkan tingkat konsumsi itu menaik lagi. Lalu semakin langkanya masker. Nah, diakibatkannya permintaan yang tinggi terhadap masker, maka terjadi sebuah kelangkaan. Sebuah kelangkaan itu menyebabkan harga dari suatu komoditas itu tentunya akan naik. Untuk berbicara lebih dalamnya lagi terkait dengan ekonomi dalam umumnya, saat pandemi ini bisa dibilang kesiapan ekonomi di Indonesia terutamanya, koreksi gue kalau misalnya salah, itu belum terlalu siap. Karena kita tidak bisa memprediksi hal ini akan datang, dan kita nggak tahu juga, dan permasalahannya kita nggak tahu kapan corona ini selesai. Karena ketidaktahuan itu kita pemerintah atau menteri di Indonesia ini sulit untuk memproyeksikan program ekonomi apa saja yang harus dibawakan untuk membantu menanggulangi pandemi COVID ini. Nah, untuk terkait dengan kebijakan-kebijakan lainnya, seperti yang disampaikan oleh Nadif, sebenarnya ekonomi tidak luput juga dari ilmu politik juga. Nah, nanti akan gue jelasin ke mendalam setelah sesi-sesi pertanyaan dari moderator seperti itu. Terima kasih. Oke, siap. Nah, sekarang dari Vali nih, dari hubungan internasional tuh analisis kalau masa-masa pandemi itu kayak gimana sih gitu? Mungkin bisa dijelasin. Oke, kalau gue sebenarnya ngelihat pandemi ini lebih ke arah fenomena ya. Artinya pandemi ini hadir, sebenarnya kan pandemi secara global dan secara historis sudah pernah ada sebelumnya. Mungkin pertama kali kita dengar itu The Black Death, itu kurang lebih setahu gue abad 13, pokoknya abad belasan lah. Itu The Black Death, membunuh kurang lebih 1/3 dari dari populasi bumi saat itu. Itu terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap medis dan kebersihan. Terus pandemi terakhir dari sebelum pandemi hari ini, itu pandemi terakhir itu ada di abad 19 awal, pasca Perang Dunia Pertama,
itu ada namanya Spanish flu. Itu terjadi di Amerika dan di Eropa setahu gue. Pandemi ini juga besar karena saat itu bisa dibilang total kematiannya itu di atas Perang Dunia Pertama, tapi di bawah Perang Dunia Kedua. Nah, artinya ada poin yang bisa kita ambil ya sebenarnya dari stories ini, bahwa pandemi itu pertama terjadi memang karena kesadaran manusia. Kita memang tidak ada yang bisa kemudian memprediksi bahwa kehadiran pandemi ini akan ada. Karena suatu pandemi meskipun secara akar kan terjadi karena penyakit ya, tidak bisa diprediksi kemudian penyakit ini datangnya kapan dan kemudian mewabah kapan. Karena di tataran ilmuwan pun, setahu gue yang gue baca adalah it only take one person to make a pandemic. Cuma butuh satu orang dong buat start pandemi gitu. Artinya siapapun bisa mulai pandemi sebetulnya, tapi tidak siapapun bisa mengakhiri itu. Nah, jadi ini sebagai fenomena. Sebenarnya kalau kita ngambil dari fenomena pandemi besar pertama yang the Black Death, itu dinyatakan sebagai pandemi yang disebabkan oleh kita yang manusia itu kurang memahami tentang kesehatan ya dan kebersihan. Pretty much sebenarnya terjadi juga hari ini. Gue nggak bilang hari ini kita buta masalah kesehatan, tapi kita hari ini lebih acuh tak acuh terhadap kesehatan. Bisa dilihat dari keseriusan daripada beberapa institusi internasional yang kemudian memandang pandemi ini tidak seragam gitu. Dan juga SOP yang kemudian tidak bisa dipaksakan ke semua negara untuk melakukan SOP yang sama. Let's say misalnya China yang kemudian udah memberlakukan lockdown tapi tidak serentak dengan negara-negara lain. South Korea juga udah mulai lockdown dari mulai initial report adanya pandemi. Tapi tidak sama halnya dengan Indonesia misalnya atau dengan negara-negara lain. Kalau di HI sebenarnya melihat ini sebagai sebuah fenomena global yang kemudian susah untuk kita menyatakan bahwa siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena ini sifatnya sangat widespread ya. Cuman memang menyadarkan ke kita bahwa pentingnya suatu bisa dibilang kesepakatan bersama antar negara. Artinya komunikasi yang penting dan kesehatan yang penting bagi semua negara itu menurut gue penting. Jadi harus merata terkait masalah kesadaran kesehatan ya. Karena hari ini kita melihat ada disparitas negara yang kemudian menganggap kesehatan itu seperti apa. Mungkin negara-negara maju, negara-negara barat memandang kesehatan sebagai satu hal yang penting, yang krusial tentang cara makan dan lain sebagainya itu memang harus bersih. Cuman bagi kita di Indonesia mungkin tidak terlalu, atau bahkan mungkin negara-negara dunia ketiga, yang gue sebenarnya nggak sepakat untuk bilang dunia ketiga ya. Itu juga melihat bahwa memang ada hal-hal yang terkait kesehatan dan kebersihan yang mungkin tidak mereka lihat gitu. Artinya kalau dari kacamata HI sebenarnya melihat pandemi ini sebagai fenomena global yang kemudian harus ditanggulangi bersama-sama. Tidak bisa kemudian yang kaya hanya melakukan apapun yang kemudian bisa lakukan mereka, dan yang miskin juga hanya kemudian menengadah ke yang kaya saja gitu. Jadi ini sebenarnya sebuah fenomena yang harus dibenahi bersama lah gitu. Oke. Wah, gacor-gacor nih buat pembukaannya nih. Sekarang pertanyaan selanjutnya itu yang pengen gue tanya itu masalah kendala terbesar di Indonesia sendiri nih, terkhususnya dalam fenomena COVID-19 itu gimana sih? Mungkin kalau kita mulai dari Nadif ya, dari segi ilmu politik kan kalau dilihat-lihat nih kayak ada instruksi dari negara, tapi ada beberapa kota yang agak nyeleweng nih, selain dari instruksi yang dikasih sama Pak Jokowi sendiri. Mungkin kalau dari segi politik gimana nih, politik nasional? Kan terkait kayak tadi misalnya kepala daerah tuh ada yang beda lah sama pemerintah pusat gitu kan. Itu sebenarnya gue juga kurang paham ya, maksudnya kenapa bisa begitu. Cuman terus kalau misalnya berdasarkan dari ilmu kebijakannya sendiri itu diimplementasi kebijakan, sebenarnya tuh koordinasi antar kepala daerah dan itu tuh harus tepat gitu loh. Ya sebenarnya sih nggak bisa disalahkan juga karena mungkin kepala daerah melihat pemerintah pusat tuh kayak lambat atau gimana gitu kan. Cuman di sini tuh harusnya ini sih kayak kepala daerah mendiskusikannya dengan pemerintah pusat, nah baru dipaparkan ke publik gitu loh. Jadi nggak ada wah yang ini beda, malah data setiap daerah, data antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu kan data COVID-nya itu beda-beda gitu loh. Nah kalau terkait mengapanya
belum paham banget gitu ya. Terus kendalanya ya, kalau misalnya kendala di politik, mengenai politik nasional sih paling kurang sih. Maksudnya kendalanya nggak besar banget ya kalau dari sudut pandang politik ya. Mungkin kalau sudut pandang ekonomi mungkin iya. Buktinya sempat tuh DPR masih mengesahkan RUU Minerba, masih bisa membahas yang lain gitu loh. Nah itu gue ini sih ngeliatnya tuh ya kendalanya apa gitu. Masih nganggap enteng sih permasalahan ini oleh pemerintah kita. Sebenarnya kalau tuh terkait ini ya apa namanya, mengatasi pandemi, gue baca-baca gitu kan. Sebenarnya dari awal 2000 tuh pemerintah udah ada persiapannya gitu untuk menghadapi pandemi. Soalnya kan dulu ada wabah SARS kan, MERS di Asia Timur kan, di daerah Cina, Jepang dan sekitarnya. Nah itu gue nggak tahu kenapa udah ada persiapan, cuman buktinya implementasi kita saat ini di COVID-19 tuh nggak ada. Malah dulu pas awal-awal COVID-19 pun ini penerbangan diberikan diskon. Jadi ya mungkin tujuannya untuk menggenjot ekonomi ya. Jadi kayak masih untuk permasalahan politik tadi ya nggak ada kendala besar sih kalau menurut gue untuk terkait COVID-19 ini. Gitu. Terus lagi ya. Udah sih kalau misalnya ini mungkin dari gue kalau terkait kendala COVID-19 gitu. Oke. Nah, sekarang ini sih, kalau dari sudut pandang ekonomi domestik sendiri nih, Bang, kan kita lihat pasti sektor UMKM dan lain sebagainya tuh pada gegabah awalnya, karena bingung kan, pada akhirnya yang biasanya bisa fisik, segala macam, jadi harus ganti mode. Terus juga sirkulasi uang di beberapa perusahaan emang pada dasarnya jadi nggak stabil kan secara nggak langsung karena adanya COVID-19 itu sendiri. Nah, mungkin kalau dari ekonomi domestik nih, gimana nih, Bang? Pandangan lu sendiri. Sebelum ke itu, gue mau nambahin sedikit terkait dengan kebijakan yang udah disampaikan oleh Nadif tadi, bahwa sebenarnya kan kita semua tahu pada saat COVID ini ada namanya Perpu nomor 1 tahun 2020, di mana Perpu ini itu mengatur tentang sebagai landasan hukum atau payung hukum untuk mengatasi atau mencegah pandemi COVID-19 ini. Namun adanya perdebatan antara pihak elit, bisa dibilang seperti itu, terkait dengan Perpu nomor 1 ini, Perpu nomor 1. Tolong dia dipotong dong. Terkait dengan Perpu nomor 1 2020 ini ada perdebatan gitu, bahwasanya sebenarnya untuk Nadif tadi sampaikan bahwa memang sudah disiapkan gitu peraturan untuk menghadapi sebuah pandemi. Seperti contohnya pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2020, yaitu tentang pengaturan APBN dalam kondisi negara yang darurat, yang berisikan pada pasal 27 ayat 3, 4, 5, ayat 3, 4 sama 5 itu menjelaskan tentang bagaimana mekanisme pemerintah untuk menghadapi situasi yang darurat. Nah, sempat dikabarkan juga akhirnya kan Perpu nomor 1 ini tahun 2020 ini akhirnya disahkan. Tapi ada yang beranggapan juga ini masalah dengan ada hubungannya dengan politik. Nah, gua kurang paham kalau sampai situ. Tapi ya pada akhirnya Perpu nomor 1 2020 ini disahkan gitu dengan ada berbagai macam fokus pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID ini. Yang pertama ada refocusing, dari kita membuat APBN, mengalihkan seluruh anggaran APBN diprioritaskan untuk menanggulangi COVID, yaitu yang kedua menanggulangi dampak sosial, dan yang ketiga adalah menanggulangi ekonomi. Nah, itu gue dapat sumbernya dari pembicaraannya Kiai Haji Ma'ruf Amin di salah satu stasiun televisi yaitu Metro TV yang membahas sama ini, dia diskusi sama menteri kita Bu Sri Mulyani, dia ngebahas tentang bagaimana peran negara dalam menghadapi COVID-19 ini, terutama dalam segi ekonomi syariah seperti itu. Nah, gue langsung aja, nah itu sedikit intermezzo, gue langsung ke ekonomi domestik tadi ya. Nah, kalau kita berbicara tentang ekonomi domestik, berarti kita harus mengklasifikasikan kata domestiknya itu yang berarti sebuah kelompok atau sebuah masyarakat. Nah, terkait ekonomi domestik ini, menurut yang dijelaskan oleh salah satu pihak atau gubernur, kalau nggak salah, gubernur BI itu,
apalagi dalam kondisi pandemi ini, perekonomian Indonesia akan dapat bertumbuh kembali ketika ekonomi domestik ini stabil, di mana domestik ini salah satunya adalah meningkatnya segi konsumsi. Nah, ini menarik apabila gua kaji ulang lagi kepada masalah utamanya dalam pandemi ini adalah bahwa memang yang gua catat itu pada bulan Maret itu memang terjadi sebuah kepanikan global, yang dimana Kementerian Keuangan sendiri itu memprediksikan pada kuartal kedua ini memang adanya penurunan secara drastis. Lalu diprediksikan lagi kuartal ketiga dan 4 itu akan mulai membaik. Nah, kita bisa memberi istilah ekonominya itu adalah pemulihan V-shape. Nah, jadi V-shape itu bentuknya kayak bentuk kurva gini, terus dia naik. Kurva turun terus dia naik. Jadi sesungguhnya keadaan ekonomi itu tidak selalunya turun gitu. Pasti dia akan rebound atau akan pulih kembali. Dan itu adalah yang disebut dengan pemulihan V-shape. Pemulihan V-shape ini dia dinaik ini, ketika ada pemulihan itu disebabkan oleh apa? Oleh adanya konsumsi yang naik juga, daya beli masyarakat yang ikut naik. Nah, bicara tentang daya beli masyarakat yang naik, berarti itu kita Indonesia harus memproyeksikan itu akan terjadi kapan. Nah, pasti kalau kita harus memproyeksikan, kita harus tahu bagaimana kapan corona ini kelar. Nah, tapi permasalahan utamanya kita tidak tahu. Maka yang seperti gue jelaskan di awal tadi, ini merupakan masalah utamanya sehingga terjadi kesulitan dalam memproyeksi kebijakan ekonominya. Nah, yang lucunya dari segi kalau misalnya kita lihat berita-berita PSBB dilonggarkan dan segala macam, dan yang baru tadi siang tuh bahwa beberapa mall udah dibuka, kayak Ciledug, pasti pada lihat kan tuh yang mall Ciledug itu dibuka. Sisi positifnya konsumsi naik lagi, tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi sosialnya atau segi kebijakannya itu PSBB udah itu PSBB, terus mentang-mentang ini udah mau berakhir nih, udah ada beberapa pasien yang nggak nambah, ya udah maka itu PSBB itu dilonggarkan seperti itu. Mungkin berdampak positif terhadap ekonomi secara konsumsi, tapi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang ya kemanusiaan lah, itu ini belum saatnya gitu, belum saatnya kita mau melonggarkan kebijakan PSBB itu sendiri demi untuk menghalalkan suatu cara untuk menaikkan salah satu instrumen atau sektor-sektor di Indonesia yaitu ekonomi dengan menaikkan tingkat konsumsinya tadi. Seperti itu sih. Kalau misalnya tantangan terberatnya, ya kita tunggu aja. Kalau misalnya kan gue prediksinya tadi kuartal 2 sampai 3 itu kita sedang di kuartal 3 nih, di mana masih terjadinya penurunan ekonomi yang berat. Nanti diprediksikan lagi kuartal 3 dan kuartal 4, di mana akan terjadi pemulihan. Nah, terkait dengan pemulihan V-shape tadi, Bu Sri Mulyani itu memprediksikan akan terjadinya pemulihan secara bertahap pada awal tahun 2020 hingga 2021 hingga 2022. Itu lama banget menurut gua. Jadi ya itu sih. Kita memang ini di luar pengetahuan kita kapan ini akan berhenti. Itu tergantung juga dengan masyarakatnya juga gitu. Apakah mereka mau menurut atau tidak terhadap suatu peraturan yang kalau disediakan pemerintah. Gitu. Oke. Mantap. Nah, selanjutnya Vali nih, kalau kita ngelihat dari segi HI, geopolitik, mungkin contoh-contohnya kan kalau yang kita lihat di awal-awalnya, gimana Perhub membatasi masyarakat Indonesia untuk berpergian ke luar negeri. Itu mungkin sebagai salah satu contohnya, mungkin gimana diplomasi kita untuk saat ini, untuk berpergian lintas negara itu dibatasi. Nah, tapi kalau mungkin dari segi geopolitik ataupun diplomasi itu gimana sih gitu? Oke. Sebenarnya gini, gue tadi tertarik sih pembahasan Karbak dan juga Nadif ya. Sebelumnya di HI ini kita punya teori namanya two level game. Artinya kondisi internasional apapun semua dipengaruhi oleh kondisi domestik. Artinya kondisi yang terjadi di tataran dan di level internasional itu perlu juga kita analisis di level domestiknya. Sebagai contoh misalnya Indonesia, tadi memang Karbak sedikit menyentil masa resesi ya. Itu setahu gue kalau nggak salah ada 4 masa ekonomi ya, Bak ya? Ada masa resesi, kemudian ada, ya kan ya? Nah,
ini juga menurut gue berkaitan dengan salah satu disiplin ilmu di HI yang kemudian membahas masalah EPI atau ekonomi politik internasional. Apa itu EPI? EPI ini sebenarnya adalah gabungan dari ekonomi dan politik, bahwa dalam kondisi di tatanan internasional, kerjasama antar negara itu sangat sulit untuk membedakan antara perdagangan dengan diplomasi, karena perdagangan adalah diplomasi dan perdagangan juga bukan diplomasi. Artinya, sebagai contoh gini, terdapat politisasi ekonomi atau politisasi perdagangan vaksin misalnya. Itu yang mungkin kita kemudian tidak bisa mendapatkan bukti nyatanya, tapi secara analisis power itu bisa dilihat sebagai soal yang bisa dimanfaatkan sebetulnya. Sebagai contoh, apabila suatu negara kemudian memiliki vaksin, itu bisa dijadikan sebagai power bagi dia untuk kemudian menunjukkan kekuatannya kepada negara lain. Nah, inilah yang disebut sebagai EPI atau ekonomi politik internasional. Tadi yang sebenarnya agak sempat disentil sama Karbab. Betul memang ada. Bahwa sebagai contoh seperti ini, gue baru lihat baru-baru ini di Pinter Politik itu ngebahas masalah probability Amerika untuk mindahin produksinya dari Cina ke Indonesia. Itu baru aja kalau nggak salah tadi ada di Pinter Politik. Artinya terkait masalah pandemi ini juga force developed country untuk kemudian memindahkan pabriknya, nggak dari Cina, nggak di Cina, tapi ke negara lain. Dan salah satunya adalah Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Malaysia, setahu gue. Itu kalau nggak salah 4 negara yang kemudian ditargetkan oleh US. Nah, ini ada kaitannya dengan kondisi keamanan ini tadi. Keamanan itu tidak mesti kemudian dipandang sebagai suatu hal yang berbau militer. Dalam masalah pandemi ini kita bisa sebut sebagai keamanan non-tradisional. Artinya keamanan yang spesial dan keamanan yang tidak biasanya ada. Keamanan non-tradisional ini, atau dalam hal ini kita sebut sebagai pandemi, ini memang memengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan aktivitas politik di dunia. Pada hari ini sebenarnya gue melihat bahwa pentingnya individualisme negara dan cooperation dan international cooperation. Jadi bagaimana kita kemudian menemukan titik antara memisahkan diri dari keadaan internasional, tapi juga bagaimana kita berkontribusi lebih kepada kondisi internasional. Sebagai contoh adalah pandemi ini terjadi karena globalisasi yang sebetulnya memberikan keuntungan bagi kita, tapi juga ternyata memberikan kerugian. Sekat antar negara itu kemudian menjadi sangatlah pendek, dan juga kemungkinan orang untuk infected terhadap penyakit dari satu negara ke negara lain yang jauhnya seberapapun tetap memiliki resiko dengan besar yang sama. Sebagai contoh adalah saat ada orang kena pandemi di Bandung misalnya, orang di Jakarta dan orang di New York akan memiliki kemungkinan kena yang sama, kemungkinan terinfeksi yang sama, karena globalisasi itu sendiri. Globalisasi ini kemudian dipandang sebagai suatu fenomena yang memiliki double edged sword kalau kita lihat ya. Nah, pandemi ada contohnya. Lantas apa sih yang kita lakukan gitu? Menurut gue ini banyak dan bisa dipandang dengan berbagai kacamata. Kalau mungkin tadi Karbak sempat nyentil masalah humanisme. Betul memang. Bisa melihat pandemi ini sebagai resesi daripada human behavior ya. Yang kemudian kita menganggap kenapa manusia bisa seignoran ini untuk kemudian melihat pandemi ini sebagai suatu fenomena yang nggak ada efeknya ke dia ya mungkin. Itu kan memang pilihan karena banyak sekali kondisi-kondisi di luar sana yang kita nggak bisa menyamak kita. Mungkin hari ini teman bisa secure di rumah dengan segala sumber daya yang ada, tapi teman-teman di sana belum tentu bisa. Di luar sana ada yang kerja mati, nggak kerja juga mati gitu. Jadi mana-mana aja dipilih tetap akan merugikan. Itu banyak sekali di sana. Dan juga kalau menurut gue pandemi ini sebenarnya menimbulkan challenge bagi perkembangan ke depannya. Mungkin kita sudah sering dengar new normal ya dari beberapa yang lalu ya. New normal ini bisa dibilang berdampak hampir ke segala aspek, sama seperti pandemi ini. Pandemi ini muncul mempengaruhi aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya sekalipun, semuanya terpengaruhi sebetulnya. Dan new normal ini pun juga diusahakan untuk kemudian kita mengaminkan bahwa pandemi ini ada, tapi kita tidak mengaminkan kalau kita kalah dengan pandemi ini. Akhirnya muncullah new normal. Muncullah satu gerakan yang kemudian mengaminkan bahwa oke, kita kalah sebentar, tapi kita bisa kok menanggulangi ini. Dengan cara
membentuk suatu kebiasaan yang baru. Nah, kebiasaan baru ini harapannya memang bisa mendongkrak ekonomi dan juga bisa mendongkrak moral. Moral ini kemudian menurut gue sangat penting bagi human hari ini ya, karena gue mandang manusia hari ini sebagai organisme itu sebenarnya hidup di-drive oleh emosi, bukan di-drive oleh uang atau di-drive oleh keinginan, tapi oleh emosi. Emosi dia kemudian untuk merasa terpuruk, itu emosi untuk bangkit. Emosi dia untuk kemudian merasa terancam, yaitu emosi dia untuk kemudian membuat dirinya secure. Dan emosi kita untuk kemudian tetap ada dan tetap exist di dunia, tetap hidup, itu adalah menjadi motif kita untuk kemudian menciptakan new normal ini. New normal ini sebenarnya bisa dibilang tidak asing bagi kita, cuman sifatnya agak dipaksakan. Sebagai contoh adalah new normal pekerjaan kita sehari-hari, itu kalau bisa memang menggunakan sistem yang nirkabel, bisa menggunakan wifi, menggunakan Zoom, atau menggunakan teleconference atau video conference. Nah, hal seperti ini yang sebenarnya new normal ini kemudian juga menjadi permasalahan tersendiri, karena yang kita harapkan adalah new normal ini terjadi pada kondisi ekonomi normal, yang mana kondisi ekonomi normal itu terstandarisasi oleh suatu hal yang dianut oleh rata-rata negara-negara di dunia. Tapi kita nggak bisa menyatakan new normal untuk negara-negara dunia ketiga atau negara-negara miskin. New normal bagi mereka, seperti yang disarankan oleh WHO, itu tidak masuk sebenarnya dengan kondisi di tataran domestik mereka. Artinya, untuk memaksakan kondisi new normal yang diprescribe oleh institusi global, itu menurut gue nggak bisa diaminkan oleh semua negara. Mungkin Indonesia bisa, tapi hari ini Indonesia juga harus dilihat. Kita pun juga memiliki disparitas ekonomi. Kita bisa bilang hari ini bahwa ekonomi tersentralisasi di Jawa, misalnya. Kita tidak tahu, atau mungkin kita tidak yakin bahwa teman-teman di Papua sana sebenarnya bisa untuk mengakses hal-hal yang sama seperti kita akses di Jakarta, atau mungkin di Malang, atau mungkin di kota-kota besar lainnya. Itu kita belum tentu. Bahkan di daerah di sekitar Jakarta pun juga belum tentu bisa. Atau bahkan di Jakarta pun belum tentu bisa, gitu loh. Artinya disparitas ini masih sangat besar. Nah, disparitas ini sebetulnya menurut gue yang memperburuk kehadiran pandemi. Apabila kondisi atau standar hidup masyarakat secara konsensus di Indonesia ini sudah baik, gue rasa penanggulangan pandemi akan jauh lebih baik, atau jauh lebih cepat, atau jauh lebih memungkinkan, atau jauh lebih cepat gitu mungkin. Disparitas ini kemudian yang membuat pemerintah ini pusing, kalau menurut gue. Gue nggak kemudian menyalahkan pemerintah, tapi gue juga nggak pro pada pemerintah ya. Sebagai contoh adalah pengambilan keputusan untuk kemudian memperbolehkan mudik misalnya. Ini memang kemudian harusnya memang dibatasi ya, karena mudik ini kan mobilitas lah yang menyebabkan pandemi terjadi. Mobilisasi manusia dari Cina ke luar negara lain, itu sebenarnya yang menciptakan pandemi ini terjadi. Betul, saya sepakat sebenarnya dengan dibatasinya pergerakan. Tapi kondisi mental kita dan emosi masyarakat Indonesia ini tidak bisa dibendung dengan hanya pelarangan mudik. Bisa dibilang saya lebih ada argumen bahwa mereka lebih ingin untuk bertemu dengan keluarga dan mungkin bisa menjadi pertemuan terakhir mereka dengan keluarga dibandingkan dengan mereka tetap di rumah di Jakarta, karena tidak ada kepastian bahwa mereka tetap akan selamat meskipun mereka tetap di rumah. Nah, menurut gue kesadaran ini dan juga poin ini yang kurang diperhatikan. Kepastian akan keselamatan. Masyarakat Indonesia hari ini menurut gue belum merasa secure dengan apapun yang mereka dapatkan sampai hari ini, terutama dalam hal pandemi ini ya. Sebagai contoh adalah, hari ini kita tetap update dengan jumlah yang sakit misalnya, dengan jumlah yang terkonfirmasi. Kita selalu update tiap hari. Tapi kita tidak di-update juga dengan teknologi yang kemudian bisa menanggulangi itu semua. Kita nggak tahu, kalau orang sudah sakit ini akan dikemanakan sih? Mereka akan menjalankan prosedur seperti apa? Ini, meskipun kita tahu, tapi kita juga nggak tahu apakah teman-teman di luar Jakarta juga mendapatkan perawatan yang sama, dengan kualitas yang sama. Gue rasa tidak semuanya. Nah, artinya, kepastian akan keselamatan, ini masih cukup minim menurut gue. Yang membuat kita sebagai warga Jakarta atau mungkin warga Indonesia secara keseluruhan merasa ya udah gue survive sendiri aja gitu. Maksudnya gini, kalau gue sakit ya itu menjadi urusan gue, kalau gue sehat itu juga menjadi privilege bagi gue, selesai. Nah, artinya perlu ada
titik di mana pemerintah merasa, oke, kalau lu nurut sama gue, kita semua akan selamat. Nah, pemerintah sudah berulang ngomong kayak gini sebenarnya. Cuman belum ada bukti nyata yang benar menyatakan bahwa oke, lu nurut, ini hadiahnya. Hadiahnya ini bukan kemudian sebagai BLT atau bantuan listrik gratis, bukan. Tapi hadiahnya ini adalah berupa dengan kondisi keseluruhan yang membaik gitu loh. Nah, ini gue rasa yang perlu untuk dibedah lagi oleh pemerintah bagaimana pandemi ini sebenarnya sebagai kondisi yang double edged sword juga menurut gue. Memungkinkan untuk menjatuhkan legitimasi pemerintah, tapi juga memungkinkan untuk menaikkan legitimasi pemerintah. Terkait tadi pembahasan gue tentang politisasi ekonomi, sebenarnya gue agak gedek dengan kondisi pandemi hari ini yang dipolitisasi ya. Karena hampir segala aspek kemudian menjadi suatu power, menjadi suatu media untuk menyatakan bahwa hari ini pemerintah seperti ini, atau hari ini masyarakat seperti ini. Karena semuanya sama-sama punya bargain. Pemerintah punya bargain atas mereka yang memang secara legit dan secara hukum memiliki kuasa atas segala macam kondisi di Indonesia. Tapi masyarakat yang juga kemudian memiliki legitimasi atas hidup dan juga atas hak pribadinya. Ini dua-duanya memang overlapping, tapi perlu dicari titik tengahnya, dan memang perlu ada yang bersabar di antara keduanya. Kita kemudian nggak bisa untuk secara sepenuhnya percaya kepada pemerintah, karena pun pemerintah juga bertanggung jawab kepada kita. Tapi pemerintah pun juga tidak bisa sepenuhnya percaya sama masyarakat, karena masyarakat pun juga beragam. Jadi kalau menurut gue, kondisi new normal itu perlu untuk ditilik lebih lanjut, bahwa kita tidak bisa kemudian mengaminkan new normal yang disepakati oleh seluruh dunia, karena Indonesia memiliki karakteristik kultur yang berbeda, karakteristik masyarakat yang berbeda, karakteristik politik yang berbeda, ekonomi yang berbeda. Nah, ini yang menurut gue perlu untuk mungkin kita bahas lebih lanjut ya, karena memang Indonesia hari ini telah menjadi negara dengan bisa dibilang ekonomi Indonesia memang sangat berdampak besar bagi dunia internasional. Tapi saat ini dunia internasional memang juga sangat terdampak cukup buruk. Dan Indonesia pun sekarang hari ini kita tidak punya siapa-siapa untuk membantu, karena semuanya kondisi sama gitu. That's why hari ini kita harus lebih percaya dan juga lebih bijak sebetulnya dalam menentukan kebijakan kita secara individu pun, ataupun pemerintah juga secara sebuah institusi. Gue rasa sih kayak gitu sih. Oke. Menarik sih tadi yang Vali sampaikan, karena tadi yang cukup menarik perhatian gue tuh masalah new normal pastinya, yang mana awalnya gue kaget juga pas ngelihat kayak, wah tiba-tiba di Korsel udah ada PSBB, ada lockdown lebih cepat dan udah terselesaikan. Di India juga 3 minggu sebelum Indonesia atau Jakarta bikin PSBB, dia udah bikin lockdown 3 minggu dan efektif. Nah, sedangkan gue ngeliat di Indonesia kok nggak ada gerak-gerak, kayak gue jadi resah sendiri kan, jadi cemas sendiri kan bawaannya. Nih kapan mulainya, sedangkan belum juga. Terus juga kalau kita kembaliin lagi ke konsensus di Indonesia, di mana emang pada dasarnya tadi masalah hukum rewarding itu kepada masyarakat emang belum sepenuhnya aplikatif yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga gue ngeliatnya jadi kayak, ambil contoh ya, out of topic, masalah Kulon Progo, masalah airport, di mana masyarakat Jogja itu, masyarakat agraris yang tadinya digusur tanahnya, terus dijanjikan dengan, pekerjaan di lahan tambang, segala macam. Tapi secara implementatifnya, pemerintah nggak signifikan juga bukti-bukti nyata rewarding-nya. Jadi itu wajar sih, kayak yang tadi Vali bilang, pada akhirnya masyarakat yang memiliki bargain-nya juga akhirnya agak-agak distrust gitu ya sama pemerintah itu sendiri. Mungkin penekanannya kepada pemerintah juga kali, bagaimana emang hukum rewarding itu benar-benar nyata kepada masyarakat, agar pada akhirnya trust masyarakat pada pemerintah itu juga hadir gitu, berkesinambungan. Nah, sekarang kita lanjut nih ke pertanyaan Akbarnya nih. Kan ngelihat permasalahan yang ada nih, Akbar, di satu sisi dengan tadi ada ketidaksinergisan kebijakan antara pemerintah kota, kabupaten, ataupun provinsi, dan juga negara. Terus di satu sisi ekonomi menurun dengan ada kurva V tadi ya, seperti yang Karbak bilang, dan juga Vali tadi bilang, di mana kita juga secara kebijakan nggak bisa terlalu gegabah, nggak bisa terlalu mengikuti cara negara lain, karena kita punya kultur sosial ekonomi politik yang berbeda dengan masyarakat negara lainnya, sehingga kita implementasikan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Nah, berdasarkan
ini dari Nadif ilmu politik, Karbak ilmu ekonomi, dan juga Fali dari HI. Kira-kira apa ya, langkah ataupun solusi yang bisa dibawa itu seperti apa sih sekiranya menurut kalian yang sekiranya belum maksimal dilaksanakan oleh pemerintah gitu? Mungkin bisa dimulai dari Nadif nih, dari segi kebijakan sebenarnya alangkah eloknya tuh seperti apa sih gitu? Kalau di implementasi kebijakan tuh sebenarnya output sama outcome dan output tuh berbeda gitu loh. Jadi di kebijakan tuh kalau output tuh misalnya gini, contoh analoginya gini. Lu disuruh mak lu ke pasar beli garam. Mak lu nyuruh beli garam nih. Nah, itu output tuh, beli garam tuh output. Temen outcome-nya kita nggak tahu dia bakal beli gula apa garam. Nah, itu outcome-nya tuh. Nah, di sini pemerintah tuh justru lebih cenderung melihat output-nya, nggak melihat outcome-nya atau dampak yang dihasilkan dari kebijakan itu sendiri. Kayak apa ya contohnya ya? Kayak kemarin darurat sipil. Dia ngeliat, oh kita ambil aja nih kebijakan darurat sipil untuk masalah COVID-19. Nah, akhirnya tuh dia nggak tahu outcome-nya yang akan datang atau apa. Itu kan padahal tujuannya tuh sebenarnya kalau negara lagi sedang darurat, kayak mau perang dan segala macam gitu. Itu kan akhirnya darurat militer kan. Nah, mungkin di sini solusinya tuh pemerintah perlu mengubah mindset-nya mereka untuk kalau membuat kebijakan melihat ke outcome, bukan ke output. Ini sebenarnya nggak berlaku hanya pada masa COVID-19 aja sih. Ini berlaku ke setiap kebijakan yang akan yang diciptakan oleh pemerintah. Terus kemarin kan juga sempat gue baca di ABC, di berita ABC. Jadi tuh kebijakan pemerintah yang dikeluarkan tuh nggak berdasarkan fakta ilmiah. Di situ ilmuwan tidak dilibatkan. Padahal di dalam perumusan kebijakan itu multidisiplin. Jadi nggak hanya ilmu politik aja, bisa dari agama, dari ilmuwan juga, pemuka agama dan segala macam gitu loh. Nah di sini tuh berarti salah satunya juga solusinya tuh berarti pemerintah harus melibatkan unsur-unsur masyarakat yang lain sebenarnya. Apalagi ini masalahnya COVID-19, masalahnya pandemi besar gitu kan, skala besar. Masa untuk urusan kayak gini mereka nggak melibatkan kayak ilmuwan segala macam gitu. Kan ini masalah urusannya tuh kan masyarakat luas. Terus kalau sebenarnya inti kalau dari utamanya sih itu kalau misalnya kebijakan mereka harus mengubah mindset mereka dari melihat output menjadi outcome. Terus ini sih kalau misalnya permasalahan negara ya, untuk soalnya ini gue masih agak ini sih bingung, ini berkaitan sama COVID-19 dong apa yang lain juga bisa? Gimana? Boleh sih dari segi-segi lain yang sekiranya lumayan bisa direfleksiin sama masalah COVID-19 juga. Berarti kalau misalnya dari masalah COVID-19 nih, pemerintah udah ngeliat nih kan COVID-nya hasilnya gini. Mereka harus mengevaluasi kebijakan yang ada, PSBB segala macam. Padahal juga udah ada undang-undang karantina gitu loh. Ya mungkin sekiranya undang-undang itu bisa dimodifikasi mungkin ya. Dari penerapan PSBB dan segala macamnya itu buktinya masyarakat pun masih belum patuh gitu loh. Mungkin di situ mereka bisa merevisi kebijakannya mereka gitu sih. Kalau dari sudut pandang kebijakan sih, kalau menurut gue sih itu. Oke, mantap. Nah, selanjutnya dari Karbak nih, kalau gimana sih langkah-langkah mungkin yang sekiranya bisa diambil oleh Dinas Keuangan, atau misalnya Gubernur BI, atau Menkeu, atau kiranya aparatur-aparatur ekonomi lainnya gitu, yang bisa dilakukan agar walaupun pandemi ini menyerang, dan kita tidak tahu jangka waktunya kapan, tapi tidak kita bisa mencoba untuk menstabilisasi gitu loh perekonomian negara itu sendiri, agar nggak terlalu gegabah juga dengan kemungkinan intervensi dari luar juga. Oke. Silakan. Sebelum itu gue pengen ngebahas tentang terkait permasalahan ini, itu akan balik lagi kepada perilaku manusianya itu sendiri. Karena apa? Karena ekonomi juga tergantung dari si manusianya itu sendiri. Misalnya kayak contoh, dari kita bisa mengukur kesehatan
suatu bank itu dari kepercayaan si para nasabahnya ini. Nah, itu kita bisa analogikan lagi kalau ke permasalahan ini juga gitu. Semua ini akan, ya kita semua tahu kalau semua ini akan berada tergantung dengan kitanya sendiri, itu mau atau enggak. Nah, terus berhubung tadi gue belum menjawab terkait dengan domestik secara keseluruhan, kita ekonomi domestik itu tidak hanya membahas dari segi konsumsi saja, melainkan kita bisa juga membahas dari segi pariwisata. Seperti yang kita tahu, Bali salah satu tempat yang memiliki tourist attraction yang paling besar. Diumumkan bahwa terjadinya penurunan pengunjung hotel sebesar 0 dari 146.000 kamar. Nah, lu bayangin hotel di sana benar-benar kosong. Bayangin pendapatan Bali itu berkurangnya seberapa besar. Sementara sebelum adanya COVID ini pendapatan Bali itu per hari dalam segi pariwisatanya, dalam sektor pariwisatanya itu bisa mencapai miliaran per harinya dengan nominal konsumsi yang dikeluarkan oleh turis itu senilai 20 juta per orangnya. Lu bayangin kalau misalnya tiba-tiba yang menghuni kamarnya atau turis itu benar-benar gak ada atau 0. Bahkan Menteri kita Wisnu Tama memprediksikan kerugian yang akan dialami oleh sektor pariwisata ini terutama di Indonesia itu akan mencapai pada angka 54,6 triliun dalam waktu setahun. Nah, apalagi WHO udah mengumumkan bahwa kita memang mau nggak mau, kalau misalnya ini benar terjadi, semoga aja enggak, kita memang akan berdampingan dengan virus ini. Seperti pada umumnya kita sehari-hari ada virus TBC seperti itu, dan mungkin nanti dalam arti lain dalam berdampingan ini ya udah kita anggap aja COVID ini sebagai virus yang normal gitu, virus yang ada di keseharian kita kayak influenza dan lain-lain. Cuman yang harus diperhatikan jika memang seperti itu terjadi, kita balik lagi kepada kebijakan yang diambil oleh Menteri Keuangan dalam pengalokasian APBN. Karena kalau misalnya itu benar-benar kita didampingi oleh virus, kita lihat saja ke tenaga medisnya. Apakah mereka siap secara fisik, mental, dan lain-lainnya, lalu dari alat-alatnya, lalu dari APBD, segala macam, segala peralatan yang dibutuhkan untuk membantu pasien yang terdampak gitu. Apabila ini benar-benar kita harus hidup berdampingan. Nah, itu harus sangat diperhatikan dari segi anggaran untuk mengalokasikan ke hal tersebut. Nah, itu sedikit tadi tambahan. Terus kalau misalnya kita berbicara tentang bagaimana kita menanggulangi, istilahnya kayak gitu ya, nah, atau mungkin peluang. Sebenarnya gue tidak ingin terlalu fokus kepada pemerintahan, tapi gue ingin fokus kepada lembaga zakat. Nah, kebetulan gue lagi buat sebuah jurnal penelitian yang meneliti tentang peranan lembaga zakat di Jawa Timur yang dapat menghasilkan sebuah pemberdayaan ekonomi di Jawa Timur itu sendiri. Nah, pada yang seperti kita tahu kan bahwa misalnya lembaga-lembaga kecil gitu, lembaga-lembaga kayak rumah zakat dan lain-lain, atau yang memberikan dana bantuan sosial gitu. Mereka hanya memberikan ya dana untuk konsumtif saja gitu loh. Maksudnya ya udah nih, misalnya gue ngasih duit, ya udah ntar biar dikonsumsikan seperti itu. Nah, berbeda dengan yang gue teliti. Nah, ini mungkin peluang ya, untuk salah satu peluang yang kita benar-benar memanfaatkan peluang ini gitu. Dalam apabila dilihat dari dalam kita sebagai calon akademisi gitu, untuk meneliti hal-hal yang baru seperti ini. Nah, jadi gue menerapkan pemberdayaan ekonomi. Di sini pemberdayaan ekonomi itu kayak kerjasama antara pihak lembaga zakatnya dengan pihak masyarakat, di mana nanti lembaga zakatnya ini menerima sebuah dana untuk nanti diberlakukan pelatihan kepada si penerima zakat ini. Nah, pelatihannya itu bisa berupa pembuatan kebutuhan selama pandemi ini, seperti masker, hand sanitizer, atau kebutuhan pokok yang lainnya. Lalu nanti dari hasil tersebut, si penerima zakat ini menjual barang hasil pengolahan tersebut, dijual, lalu apabila mendapatkan keuntungan, maka dibagi dua lagi keuntungannya. Balik lagi ke satu keuntungan untuk penerima zakat, satu lagi keuntungan untuk lembaga zakatnya lagi. Nah, kenapa lembaga zakatnya ini harus menerima keuntungan? Karena misalnya si
penerima zakatnya ini butuh lagi masukan untuk modal, maka dari keuntungan tadi yang diterima oleh lembaga zakat, maka disalurkan lagi. Nah, seperti itu. Jadi, rantainya tidak akan berhenti kepada satu titik doang. Maka ya itu yang kita bisa sebut sebagai ekonomi produktif, bukan hanya sekedar konsumtif saja. Jadi output atau outcome yang dihasilkan dari yang apabila ini benar-benar diterapkan itu, ya kita selain masyarakat mendapatkan nilai untuk bisa mengkonsumsi suatu kebutuhan, mereka juga bisa mendapatkan nilai kemandirian, di mana ya nggak sekedar hanya menerima bantuan gitu maksud gua. Tapi ini balik lagi sih kalau misalnya ke orang Indonesia kan rata-rata ya terima jadi gitu ya. Tapi ya itu sih sebenarnya yang perlu diusahakan. Kalau kita bisa, peluang ini banyak banget loh kalau misalnya kita lihat dari COVID ini, salah satunya yang penelitian tadi gitu. Ya itu termasuk peluang kecil sih. Cuman ya gua lihat dari beberapa hari kemarin, ya ini sudah mulai diberdayakan tapi belum terlalu efektif. Melainkan ini masih banyak berupa bantuan sosial yang bersifat dengan konsumtif seperti itu. Gitu aja sih dari hal kecil. Soalnya menarik juga sih dari yang lu bilang tadi, kayak kita juga nggak bisa terlalu manut ke pemerintah segala macam gitu ya. Terus juga ada sisi lain secara nggak langsung yang gue tangkap, lu jawaban lu lebih mendorong ke kemandirian masyarakat dalam mengembangkan ekonomi ya gitu. Jadi bisa mulai dari lembaga laba non pemerintah itu bisa menggerakkan perekonomian apalagi itu sendiri. Karena gimana? Apalagi kan kok yang kita tahu itu bahwa kaum buruh, kaum proletar, kaum marhen itu kan di PHK atau dirumahkan totalnya sampai 2 juta orang gitu. Nah, tapi kita belum tahu, maksudnya gue belum tahu apakah itu benar-benar di PHK secara permanen atau itu akan dikembalikan lagi ke industrinya gitu untuk melakukan kegiatan seperti biasanya. Nah, untuk seperti yang gue baca kemarin sih, atau mungkin beberapa bulan yang lalu atau minggu yang lalu, memang ini tetap diperlakukan, cuman jam operasionalnya yang dipisah-pisah seperti itu. Namun ada yang bilang ini bahwa ini secara PHK secara permanen, atau ada yang bilang, ada yang mengajukan permohonan bahwa bahwa yang di PHK tadi harus dikembalikan lagi gitu apabila pandemi ini sudah berakhir. Itu sih yang mengapa gue tertarik untuk membuat sebuah skema yang seperti itu. Karena tadi yang lu sampaikan juga agak-agak bikin gue keinget sama kayak ada postingan di Twitter gitu, di mana masyarakat Indo nih jadi kayak jatuhnya, lu di satu sisi komunis, tapi liberalis juga. Lu minta pemerintah ngasih semuanya segala macem, tapi diatur kagak mau gitu. Kan di satu sisi, jadi kayak ada komunisme dan liberalisme yang saling menyatu dalam manusia gitu. Nah, ini hubungan tadi si Karba kan juga lu menyinggung dengan Wisnu Tama itu sendiri sebagai gimana pariwisata bakal kemungkinan hadir di Indonesia itu permasalahannya gimana. Nah, tadi gue juga kemarin juga bikin jurnal riset juga, dan kebetulan riset gue dapet soal masalah pariwisata itu sendiri. Seperti yang diketahui bahwasannya kan Indonesia itu masuk ke forum G20 gitu, G20 Summit. Nah, itu ada negara banyak. Nah, di situ Wisnu Tama juga bilang bahwasannya di dalam forum, Wisnu Tama di forum G20 itu mengatakan gimana caranya kita harus istilahnya sama-sama gotong royong nih, bikin stimulus baru agar sekiranya pariwisata global tuh tetap jalan gitu di masing-masing negara. Nah, terus sehubungan itu juga yang gue inget kan si Wisnu Tama juga bilang pada akhirnya karena pariwisata kita jeblok nih, karena masyarakat work from home, semua apa-apa di home, pada akhirnya pariwisata yang bisa dilakukan adalah dengan hotel itu pada akhirnya diakomodir jadi lokasi satgas medis gitu. Itu terutama poinnya di Jakarta, kayak seperti di Hotel Atlet, Wisma Atlet, kalau nggak salah yang di Senayan. Itu dijadiin kayak satgas COVID. Jadi beberapa hotel akhirnya dialokasiin jadi satgas COVID, dan beberapa transportasi sama Wisnu Tama itu sendiri dialih mode. Jadi mobil-mobil penanganan COVID-19 itu sendiri bagi pemerintah. Nah, sekarang gue tanya ke Vali nih, dari segi geopolitik kan mungkin kita bisa refleksi ini, salah satu contohnya dari bagaimana
Wisnu Tama ini sendiri sebagai Menteri Parekraf mengajak seluruh negara yang ada di G20 agar saling gotong royong nih, bikin stimulus dalam segi pemerintah. Tapi kalau dari segi geopolitik lainnya mungkin ada solusi-solusi lain nggak, Val? Silakan. Oke. Sebenarnya dalam pembahasan G20 itu sendiri memang kontroversial ya, karena G20 terkait Indonesia yang tergabung dalam G20 pun juga masih kontroversial sebetulnya. Indonesia yang tergolong sebagai negara maju pun juga pada akhirnya masih kontroversial. Artinya pemahaman mengenai menurut gue gini, banyak fenomena global fenomena internasional yang kemudian kita merasa Indonesia ini sangat kuat. Betul, memang Indonesia kuat. Cuman kekuatan Indonesia itu dalam permasalahan politik internasional sebenarnya bisa diukur, tapi tidak semuanya terjadi karena kondisi daripada internal Indonesia sendiri. Sebagai contoh adalah yang menunjuk Indonesia sebagai negara maju bukanlah kita sendiri, tapi Amerika. Terdapat spekulasi untuk kemudian kenapa kita ditunjuk sebagai negara maju untuk menghilangkan pajak dari ekspor produk Amerika ke Indonesia. Ini bisa ditarik juga bahwa ada kemungkinan mengenai Amerika yang berusaha untuk memindahkan industrinya ke Indonesia. Ini semua memang belum dipastikan kehadirannya karena memang hanya sifatnya masih analisis. Cuman memang terkait pergerakan Indonesia di G20 itu sebetulnya kita berusaha untuk mengambil alih G20 untuk kemudian dimiliki oleh negara-negara berkembang sebetulnya, karena pada dasarnya G20 kan dibentuk untuk negara-negara berkembang atau negara-negara dengan ekonomi terkuat di dunia ya, 20 negara ekonomi terkuat di dunia. Meskipun pada akhirnya dipertanyakan yang ikut G20 ini apakah semuanya memang negara dengan ekonomi terkuat secara rank atau negara dengan ekonomi terkuat dan arah gerak negara yang sama. Nah, ini sebetulnya perlu dianalisis lebih lanjut. Kalau menurut gue secara geopolitik ya, sebenarnya pandemi ini menunjukkan bahwa negara itu hanya bisa menyelamatkan diri sendiri. Cina hanya bisa menyelamatkan Cina sendiri, dan Indonesia juga hanya bisa menyelamatkan Indonesia sendiri. Amerika dan negara-negara lainnya. Kenapa tadi gue bilang pentingnya adanya international cooperation dan international individualism? Karena kita harus bisa melepaskan keterkaitan dengan negara lain. Bahwa ekonomi global hari ini menciptakan adanya dependensi, menciptakan adanya ikatan-ikatan yang menyebabkan kita merasa ketagihan gitu. Misalnya bekerjasama dengan Amerika, bekerjasama dengan Cina, bekerjasama dengan Jepang. Ini menciptakan suatu fenomena dependensi. Tapi memang negara-negara Asia Tenggara itu memiliki sebuah filosofi namanya Asian Values, yang kemudian dituangkan dalam Asian Ways. Asian Values ini adalah menciptakan suatu hubungan diplomasi yang tidak berkutat pada satu atau dua aktor. Artinya negara-negara Asia Tenggara itu tends to cooperate with various countries. Pada hari ini misalnya Indonesia bikin MRT dari Jepang, tapi untuk kereta cepat kita dari Cina, tapi untuk produk-produk lainnya misalnya kita juga dari Jerman atau dari Amerika. Artinya kita tidak bisa dikontrol oleh hanya satu negara. That's why kondisi saat itu sempat kita kemarin ada fenomena One Belt One Road ya, One Belt One Road policy dari Cina yang kemudian berusaha untuk menciptakan adanya jalur sutra di dunia untuk kebutuhan Cina sendiri. Itu Indonesia memang ditakutkan terdampak, tapi dengan Asian values yang dimilikinya, gue rasa cukup sulit sih. Nah, ini membahas masalah geopolitik. Kalau misalnya kita membahas masalah keadaan domestik, gue cukup sepakat bahwa kita tidak bisa sepenuhnya percaya pada pemerintah. Tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pemerintah dan juga menyalahkan pemerintah. Tapi dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, yang bisa disalahkan hanyalah pemerintah sebetulnya. Karena menurut gue, masyarakat bukan tidak bisa salah, tapi aktor masyarakat mana yang kemudian dinyatakan salah. Karena pemerintah sifatnya uniter, sedangkan masyarakat sifatnya tidak uniter, sifatnya sangat diverse. Sulit untuk mendefine bahwa masyarakat yang mana yang salah. Tapi pemerintah bisa kita salahkan, karena semua sifatnya top-down, atau setidaknya top-down. Hubungan
pemerintah dengan masyarakat lah yang seharusnya bottom up. Nah, artinya gue bukan menyalahkan pemerintah, tapi agak geli ya, teman bisa dinyatakan sebagai menyemangati pemerintah dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang jauh lebih terbuka sebetulnya. Terbuka ini apa? Langkah pertama yang gue rasa harus dilakukan adalah dengan menciptakan satu atmosfer gotong royong dan atmosfer musyawarah yang baik. Artinya pengambilan kebijakan harus didasarkan dengan berbagai rumpun ilmu. Seperti tadi Nadif bilang ya, dan Karbak bilang, ada berbagai disiplin ilmu yang memang harus dituruti dan juga harus dianalisis sebelum kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa oke, kebijakannya harus keluar. Sebagai contoh adalah yang mungkin bisa gue kritik adalah kebijakan bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai itu sebagai sebuah kebijakan ekonomi, makanya menurut gue kurang tepat. Karena stimulus ekonomi ini sifatnya jangka pendek. Sedangkan kondisi ekonomi tidak bisa kita prediksi. Jadi untuk memberikan bantuan langsung tunai yang mana sangat liquid, itu cukup, menurut gue cukup tergesa-gesa. Dan pada akhirnya gue menyimpulkan ini sebagai suatu keputusan kebijakan politis yang digunakan untuk mengambil hati masyarakat. BLT ini sebaiknya digantikan dengan bantuan-bantuan non-tunai lainnya yang terdampak langsung pada masyarakat. Contohnya adalah diadakannya posko sembako. Tidak perlu gue rasa bansos ini diberikan secara satu persatu kepada masyarakat, tapi diadakanlah, kita punya namanya kan rumpun pemerintah itu kan ada dari mulai kelurahan, RT, RW ya, RW, RT, dan juga kepala-kepala keluarga. Gue rasa ini bisa dimanfaatkan. Artinya pengiriman bansos langsung kepada semua RT yang terdampak dan kemudian dibagikan. Tidak perlu menggunakan bantuan langsung tunai, tapi bantuan-bantuan lainnya. Memang di Amerika mungkin kita lihat bahwa Amerika sekarang memiliki bantuan langsung tunai yang sampai $1.200 per kepala keluarga, per orang bahkan. Tapi gue rasa ini tidak bisa disamakan dengan keadaan Indonesia karena masyarakat Amerika melihat uang cash dan Indonesia melihat uang cash ini dinilai secara berbeda, dan bagaimana kita memanfaatkan itu cukup berbeda ya, cara kita menanggapi uang cash ini sendiri. Sebagai contoh adalah financial literacy kita dan juga financial literacy orang Amerika dan orang-orang luar lainnya itu cukup berbeda. Kita mungkin memandang kredit itu sebagai satu hal yang baik dan buruk. Cuma orang-orang luar mungkin melihat kredit ini sebagai suatu investasi, bahwa kita memungkinkan untuk mendatangkan uang dari masa depan untuk kita gunakan pada hari ini. Mungkin itu definisi dari kredit dan juga investasi ya. Nah, pada akhirnya kebijakan-kebijakan pemerintah itu gue rasa harus bisa diajak duduk bersama dengan berbagai stakeholder yang memang memiliki ahli di bidangnya. Dan juga kunci utama lainnya adalah untuk mengambil hati masyarakat. Yang mungkin tadi Farah sempat garis bawahi adalah hadirnya distrust di antara pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah. Kita cukup skeptis dengan apapun yang pemerintah lakukan hari ini. Sangatlah wajar, karena seperti gue bilang tadi, kita tidak di-insured oleh pemerintah untuk kemudian semuanya bakal aman. Kenapa ini muncul? Karena kita tidak diberikan keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi ini mungkin terlihat lemah di mata pemerintah, namun ini menurut gue menjadi kunci. Dengan kita mempercayakan informasi kepada masyarakat, kita berikan masyarakat informasi bahwa hari ini kondisi seperti ini, gue rasa masyarakat juga pada akhirnya akan merasa, oke, mari kita laksanakan ini bersama-sama. Strategi marketing yang cukup dangkal sebetulnya, cuman memang penting bahwa keterbukaan informasi ini kita berikan kepada masyarakat sebetulnya. Nah, dengan kita sudah mengambil hati masyarakat, setidaknya trust kepada pemerintah pun naik. Bukan kepada, gue nggak berbicara masalah Jokowi, tapi gue berbicara masalah pemerintah secara institusi uniter. Jadi di level domestik, di level daerah, di level nasional, ataupun di level-level lainnya. Itu gue rasa harus senada. Dan juga tolong kalau bisa, kita harus mengesampingkan politik domestik sebetulnya. Kemarin gue sempat ngomel di Twitter terkait menteri-menteri kita yang kemudian saling saut-sautan ya. Tapi gue rasa itu nggak penting gitu loh. Misalnya adanya perbedaan kebijakan antara perhubungan dengan kesehatan, yang mana mempersiapkan untuk mudik, tapi kesehatan bilang jangan mudik. Ini gue rasa hal-hal yang cukup sepele. Memang gue tahu semua menteri berusaha untuk menciptakan yang terbaik, idealnya, tapi gue rasa komunikasi ini bisa dilaksanakan dengan baik behind closed door, gue rasa. Jadi nggak mesti ada perang di media.
Itu pertama. Kedua, menurut gue media juga harus lebih bijak, karena media harus memahami bahwa mereka memiliki kekuatan yang besar. Meskipun media hanya sebagai lidah dari pemerintah kepada rakyat, tapi pemilihan informasi gue rasa perlu dilihat lebih dalam, karena masyarakat Indonesia, gue bukan merendahkan, tapi kemampuan kita untuk menginterpretasikan media itu tidak sepenuhnya baik atau tidak sepenuhnya sama. Kita membaca, mengkroyok A dan B itu bisa melihat itu sebagai hal yang berbeda. Kita mengartikan bahasa di media itu bisa sangat berbeda. Jadi gue rasa media hari ini kalau bisa lebih mengarahkan pemberitaan ke hal yang bersifat positif, karena Indonesia itu negara yang membutuhkan moral dalam menyelesaikan masalah. Dan gue rasa untuk mencegah pandemi ini kita butuh moral-moral positif yang pada akhirnya bisa menciptakan positivisme gitu di antara masyarakat. Gue rasa itu penting ya. Dan juga untuk penanggulangan ke depannya, banyak yang bilang bahwa pandemi ini bakal menjadi bakal menjadi suatu kondisi yang normal ke depannya, bakal menjadi suatu virus yang bakal terjadi sampai ke depannya. Gue rasa gue nggak bisa berbicara secara medis, tapi kalau gue berbicara secara fenomena, pandemi ini mungkin akan terjadi terus-menerus, namun kehadiran daripada vaksin dan kehadiran daripada immunity dari manusia itu sendiri, gue rasa akan meningkat. Sebagai contoh, ada memang beberapa pandemi di dunia yang pada akhirnya tidak bisa memang diselesaikan, tapi menjadi seasonal, atau kemudian jumlahnya ini bisa di-reduce. Sebagai contoh adalah Spanish flu yang terjadi pada tahun abad 19 tadi yang gue bilang antara Perang Dunia Pertama dengan Perang Dunia Kedua. Itu memang pada akhirnya sampai hari ini Spanish flu belum selesai. Masih ada penderitanya, cuman jumlahnya ini bisa ditekan dengan baik gitu, dengan kehadiran dari vaksinologi dan juga dengan obat. Jadi gue rasa kita harus bisa mendefine yang gue sebut tadi, atau mungkin yang pemerintah hari ini sebut sebagai new normal, bahwa kondisi kehidupan kita pada hari ini itu telah dijajah oleh yang kita sebut sebagai virus, kita sebut sebagai masalah-masalah kesehatan. Ini yang memang harus kita ambil tindakan. Sebagai contoh adalah tadi gue habis ngeliat berita di Cina yang hari ini Cina sudah mulai membuka pintunya, orang-orang sudah boleh untuk kemudian berkelana di kotanya, sudah boleh keluar, tapi dengan kondisi new normal. New normal seperti apa? Yaitu ada jarak dalam berinteraksi dalam satu sama lain, kemudian juga kebersihan yang tetap dijaga. Nah, ini mungkin bisa bukan kita implementasikan langsung, tapi bisa kita pelajari untuk dilakukan di Indonesia. Sebagai contoh, gue tadi bilang sempat kalau pandemi ini memang berdampak langsung terhadap sosial dan budaya Indonesia. Kita memiliki budaya untuk misalnya makan menggunakan tangan, tapi pandemi ini mengajarkan bahwa makan menggunakan tangan tidak sepenuhnya kemudian bersih, atau tidak sepenuhnya higienis, atau tidak sepenuhnya memberikan kepastian bahwa kita akan terselamatkan dari penyakit misalnya. Kita selama ini percaya bahwa enggak, tangan gue bersih misalnya. Cuman belum tentu secara medis. Nah, pandemi ini gue nggak tahu, tapi bisa menciptakan perubahan budaya itu sendiri. Mungkin pada akhirnya nanti budaya orang Indonesia dalam new normal kita adalah kita akan lebih jarang makan menggunakan tangan misalnya. Atau mungkin ayam goreng jadi lebih empuk karena harus menggunakan sendok misalnya. Nah, hal kayak gini sebenarnya yang menurut gue mempengaruhi dalam hal-hal dalam kehidupan sehari-hari manusia dan masyarakat Indonesia. Jadi new normal ini menurut gue sebuah harapan baru bagi kita. Cuman juga memang harus seperti gue bilang tadi, dalam mengambil kebijakan new normal harus di-define new normal seperti apa yang bisa diimplementasikan di Indonesia dan juga sejalan dengan kultur masyarakat Indonesia. Terakhir adalah gue rasa pemerintah dan masyarakat juga harus lebih sering melakukan komunikasi. Melihat level demokrasi Indonesia sebetulnya cukup baik ya, cuman dalam pelaksanaannya gue rasa tidak. Jadi komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat hari ini masih sifatnya satu arah. Apapun yang dinyatakan oleh masyarakat, gue rasa dalam pandangan gue hari ini dilihat pemerintah hanya sebagai saran, bukan sebagai pertimbangan. Jadi gue rasa perlu ada jalinan komunikasi yang lebih baik
pemerintah harus menempatkan kepercayaan kepada masyarakat, dan juga masyarakat menempatkan kepercayaan kepada pemerintah sih. Gue rasa sih itu sih. Oke. Kesimpulan gue dari Vali itu tuh ada beberapa hal menarik yang gue tangkap nih. Yang pertama kan masalah pada akhirnya sebenarnya langkah yang efektif itu secara grassroots ya, Val, ya. Mulai dari masyarakat dulu, terus nanti dari keluarga, terus nanti RT, RW, terus dan bottom up lah istilahnya ya. Betul. Bisa menstimuluskan kebijakan yang baik. Karena jatuhnya ini juga membuat gue refleksi gitu dengan konsepsi Marx gitu. Di mana sebenarnya negara itu bukan milik masyarakat politik. Masyarakat politik itu kan sifatnya top down ya, dari birokrasi ngasih instruksi apa segala macam. Melainkan sebenarnya negara itu emang hadir milik masyarakat sipil, bottom up, grassroots, di mana mereka yang memiliki kondisi lapangan yang benar-benar mereka alami dan mereka sebenarnya punya suara atas apa yang seharusnya bisa ia terima gitu. Pada akhirnya birokrasi yang menstimuluskan gitu. Nah, itu mungkin menarik gue tambahin dan dikit juga ya. Terus. Monggo. Mungkin tadi kalau lu sempat bahas masalah sistem yang bottom up, gue rasa ini bisa dilancarkan dengan pemanfaatan teknologi sebetulnya. Karena teknologi tidak melihat perbedaan ekonomi, teknologi tidak melihat perbedaan privilege, ekonomi tidak melihat perbedaan kepentingan, teknologi semua mampu menyamaratakan. Jadi gue rasa pemanfaatan di level teknologi gue rasa bisa untuk shorten the communication between masyarakat dengan pemerintah sih. Oke. Nah, juga tadi kan disinggung soal media juga tuh. Bagaimana media juga punya bargain yang begitu vital gitu di masyarakat. Karena kalau kita lihat, kadang juga beberapa teman gue di platform sosial media juga merasakan keresahan gitu dengan media dewasa ini. Karena mereka beberapa ada yang merasa, kok nih media terlalu yang dibahas tuh angka-angka pertumbuhannya aja. Padahal kalau kita lihat di sisi lain, kita angka penurunannya juga mulai ada progres loh gitu, walaupun belum signifikan. Tapi kenapa sih media tuh selalu membuat orang tuh candu dengan keresahan gitu? Candu sama angka-angka yang sifatnya bikin lemes saya atau segala macamnya gitu. Kenapa kita nggak mengubah pola komunikasi media ke arah yang lebih konstruktif gitu, yang lebih membangun, kita sebenarnya kita sudah ada progres loh walaupun perlahan gitu. Itu sih salah satu keresahan masyarakat media yang mungkin beberapa temen gue rasakan, dan kebetulan gue juga merasakan juga gitu. Nah, sebenarnya menarik juga sih setelah gue simpulkan dari beberapa pertanyaan yang gue ajuin ke Nadif, Karbak, ke Vali, ya sebenarnya pada akhirnya banyak sektor yang perlu mengambil peran besar, di mana masyarakat juga harus mengambil tingkah kemandiriannya, mulai dari kesadaran akan lingkungannya, terus bagaimana dia harus pada akhirnya mandiri dengan membangun usaha, terus juga bagaimana masyarakat juga berani mengambil suara, berani ngambil peran gitu untuk membuat stimulus kebijakan yang sifatnya grassroots itu sendiri. Terus dari media juga, ini cukup menarik sih, perlu untuk kita kontemplasi secara bersama gitu, agar kedepannya Indonesia juga bisa bergerak ke arah yang lebih baik, bukan kalau gitu? Yo. Nah, ini udah nih, cukup sekian sih kesimpulan dari gue. Mungkin bisa ke closing statement nih dari Bang Nadif, Bang Karbak, dan Bang Vali. Mulai dari Bang Nadif dulu nih, closing statement-nya gimana? Ada closing statement ya? Closing statement. Mungkin ini aja sih, rakyat lebih pintar lagi kali ya buat menghadapi masalah gini. Udah tau kan, seperti yang tadi bilang tadi, kita nggak bisa bergantung sama pemerintah. Jadi kita yang harus sadar diri dan mengubah itu dari mindset diri kita sendiri. Paling gitu sih. Nggak perlu panjang. Oke. Karbak gimana, Bak? Closing statement, singkat aja. Gue akan mengutip dari salah satu penulis buku Slavoj Zizek. Itu dia mengeluarkan buku tentang kepanikan global saat pandemi. Dia menyampaikan bahwa dalam masa pandemi ini ada beberapa sektor yang salah satunya adalah ekonomi dan psikologis yang sangat berat. Lalu bagaimana cara kita menangani hal tersebut, atau bagaimana cara kita meminimalisir tersebut, dengan caranya adalah saling bergandengan tangan gitu. Saling mendukung salah satu dari pihak masyarakat, pihak lembaga, pihak pemerintah seperti itu. Dan
ya kita harus mengesampingkan ego dan nafsu kita seperti itu. Oke, mantap. Dari Vali nih gimana nih closing statement-nya? Kalau gue sebenarnya lebih kepada pahami posisi sebenarnya sih, bahwa pahami peran masing-masing dan pahami posisi masing-masing. Posisi Anda sebagai hari ini di mana? Posisi kita misalnya hari ini sebagai mahasiswa. Berkontribusilah sebagai mahasiswa gitu. Pemerintah hari ini posisinya sebagai seorang pemimpin dan bertindaklah sebagai seorang pemimpin. Petani misalnya juga bertindaklah sebagai petani dan juga memberikan peran terpenting sebagai petani gitu. Sebenarnya gue rasa sih itu, bahwa kesadaran akan posisi, kesadaran akan peran, kesadaran akan kelas, ini sangat penting karena gue rasa banyak banget orang yang hari ini yang berusaha untuk mencoba loncat gitu ya. Misalnya, kalau gitu gue jadi dokter misalnya, kalau gitu gue jadi ini, itu gue rasa cukup egois. Karena kita tidak bisa memaksakan varalisme atau valiisme atau nadivisme atau karbaktisme itu ke dalam orang lain. Kita memiliki kacamata masing-masing. Jadi ya gue rasa lakukanlah yang terbaik dengan standar diri sendiri gitu. Jadi pahamilah kelas masing-masing sih kalau menurut gue. Berarti kalau dilihat-lihat nih, Vali ini sosialis garis keras ya. Yang ditangkap lu. Masalah penyadaran kelas ya. Pada dasarnya kelas juga bisa bergerak. Buku-buku warna merah nih. Buku warna merah. Wah, mantap. Jadi banyak hal menarik yang sama-sama baru didapatkan dengan diskusi ini. Ini sebagai penutup juga sih dari diskusi kali ini. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton, saya dan juga teman-teman lainnya mengucapkan terima kasih banyak gitu. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam sesi-sesi diskusi selanjutnya dan bisa dilihat di konten-konten menarik Utopia selanjutnya. Oke, saya Tafarel, mewakili host dan moderator, menutup perbincangan ini. Terima kasih, sampai jumpa. Udah kelar recordingnya.